Oke, pagi ini kita akan bicara masalah layanan non real time dan layanan yang real time ya. Jadi pertemuan ketiga ini, harusnya keempat karena kemarin libur, jadi masih ketiga ya. Oke, nggak ada masalah. Jadi ini adalah sebuah service dari NJN tentunya. Di samping service-service yang lain juga banyak tentunya ya. Tapi akan kita coba dulu dari hal-hal yang mendasar, bagaimana layanan non real time tersebut kira-kira ya. Dan karakteristiknya seperti apa, paling nggak kita harus tahu ya. Jadi biasanya kalau kita nyatakan bahwa layanan non real time itu tidak ada jaminan delay. Jadi misalnya harus delaynya 150 milisekon itu tidak ada, bebas saja. Mungkin aja 1 sekon, 2 sekon nggak ada. Jadi state minimumnya tidak dicantumkan. Kemudian membutuhkan jaminan ketersediaan alokasi sumber daya. Jadi harus ada bandwidth yang tersedianya. Jadi kalau saya misalnya membutuhkan layanan video conference, otomatis di situ di jaringan harus tersedia bahwa minimal misalnya 3 mega ya resource yang ada untuk melayani saya butuh 2 mega. Itu tidak kurang, harus ada. Jadi jaminannya bukan jaminan di delay, tapi jaminan di resource bandwidth tentunya alokasinya, sumber daya. Kemudian untuk aplikasi-aplikasi yang memiliki karakteristik lalu lintas yang besar, nah ini makanya bilang besar ya, ini trafficnya besar, data-data besar, data volume besar, dan yang delay yang tidak tetap. Jadi delaynya tidak konstan, berubah-ubah, bisa naik, bisa besar sekali dan seterusnya, tidak apa-apa. Memang karakteristiknya begitu ya. Kemudian bekerja pada protokol TCP dan HTTP ya. Jadi TCP sebagai protokol transport dan HTTP sebagai protokol layanan atau servisnya ya, aplikasinya. Itu yang umum menyatakan sebuah layanan non real time dari NJN itu didefinisikan seperti itu. Jadi kita bicara delay, resource dan juga traffic ya. Kemudian protokolnya sendiri. Kira-kira seperti itu. Masih ingat mungkin kita bagaimana protokol stack di dalam multimedia ya. Jadi seperti kita ingat-ingat kembali bahwa kalau namanya TCP/IP ada di mana, TCP itu ada di layer transport tentunya ya. IP-nya di dalam network tentunya. Dan yang bawah ini adalah link tentunya sampai ke fisikalnya ya, Ethernet, ATM dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat apakah klasifikasinya sebagai signaling, tentu kita bisa nyatakan H323 atau SIP itu adalah sebuah signaling tentunya. Signaling yang berjalan di atas protokol transport tentunya. Dan SIP ini punya kelebihan nih, pakai bisa di TCP, bisa juga di UDP. Jadi protokol transport yang kedua selain TCP itu ada namanya UDP. Dan protokol transport ini biasanya dipakai untuk layanan yang real time. Ini layanan yang non real time. Makanya satu paket biasanya dengan IP begini ya. IP itu paket TCP IP. Itu adalah non real time. Kemudian kalau dari sisi QoS bisa juga bahwa QoS bagaimanapun juga membutuhkan atau memerlukan adanya yang namanya RSVP ya, atau juga TCP. Ini dua protokol ini dipakai untuk indikator bahwa dia bicara di QoS-nya. Dan dia biasanya langsung dibicarakan di protokol transportnya adalah UDP. Demikian pula jika kita melihatnya dari sisi media transport. Tentu hal yang berbeda yang selama ini dia hanya mengandalkan signaling maupun juga QoS, tapi dia punya sendiri di sini media transportnya berbatasan misalnya H263, H261, MPEG-1, MPEG-2 dan seterusnya. Tapi juga di sini pakai real time protokol ya. Khusus semuanya bisa berdasarkan UDP. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah multimedia yang dikatakan sebagai protokol stack-nya itu sebagai acuannya seperti itu. Ini baru kita lihat bagaimana protokol transport TCP ini kepanjangan dari Transmission Control Protocol. Jadi sudah tahu tadi dinyatakan bahwa ada di protokol transport, kemudian sifatnya adalah connection oriented ya. Jadi dia biasanya langsung dibicarakan di protokol transport. Dan dia punya sendiri di sini media transportnya adalah UDP. Jadi protokol transport ini biasanya dipakai untuk layanan yang real time. Ini adalah
Jadi harus selalu ada handshaking dulu. Jadi harus ada bahasan dari server ya. Jadi respon klien itu request klien itu direspon oleh server. Jadi ada handshaking ya. Kemudian di sini sifatnya reliable. Jadi kalau misalnya ternyata paket yang kita kirim itu belum nyampe, kita ada minta dikasih kesempatan untuk ditransmisi. Itulah dikatakan sebagai andal. Jadi pasti kemungkinan kesalahannya adalah kecil ya kalau kita bicara tentang TCP, kira-kira seperti itu. Oke. Ini berikutnya kalau kita lihat detail dalamnya, sebenarnya apa yang ada pada TCP, yaitu pada prinsipnya adalah paket protokol ini adalah dibungkus tentunya ya. Dibungkus oleh yang namanya layer 3 ya, header IP tentunya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau masing-masing ini sudah dibungkus, berarti tetap aja di sini juga ada yang namanya frame-nya ya, frame jaringan yang mau keluar tentunya dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Jadi bahwa segmen TCP akan dikirim sebagai datagram IP ya. Jadi datagram satu segmen TCP yang terdiri daripada header dan datanya itu dikasih headernya adalah IP ya. Bahwa sebuah segmen TCP terdiri atas sebuah header dan segmen data. Ini adalah header, ini adalah data ya. Yang dikapsulasi, dibungkus dengan menggunakan header IP seperti itu. Kemudian secara jaringan ya tentu adalah di luarnya ya, setelah di luar jaringan header IP baru networknya frame namanya. Kira-kira seperti itu pengolahannya, bagaimana sebuah paket dan dibungkus oleh protokol TCP, kemudian dibungkus lagi oleh protokol IP ya di network. Ini artinya flag daripada TCP, kita lewat aja. Nah ini kita tadi bicara handshaking. Handshaking-nya ada 3 ini ya. Handshaking pertama harus dibuat oleh klien, mungkin ada memberikan suatu open aktif di sini. Jadi mengirim sinkronisasi dulu ke server ya. Server dia menyatakan bahwa dia menerima baru akan membalas ya sinkronisasi dengan ACK-nya, jadi kabel. Seperti tadi bahwa di sini memang khasnya bahwa komunikasi handshaking itu tidak diindikasikan dengan adanya ACK. Ya. Kemudian komplit ACK-nya diberikan juga, dan kemudian baru bisa menetapkan antara klien dan server bisa mengirim data. Ya. Jadi ini proses signalingnya ada 3 handshaking atau 3 jalan handshaking-nya. Masing-masing handshaking sinkronisasi, handshaking ACK, dan juga handshaking ACK daripada klien. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada yang mau tanyakan, silakan. Baru 28 yang datang ya, dari 36 sekarang ya pesertanya. Ada yang mau tanyakan? Masih ingat TCP seperti apa ya? Jadi TCP adalah prinsipnya adalah sebagai protokol di layar transport dan khusus biasanya untuk layanan yang non real time ya. Yang dia tidak membutuhkan jaminan delay tapi membutuhkan jaminan dari source ya. Kira-kira seperti itu. Gimana Rama Wijaya, sudah paham? Masih paham, Pak? Masih ini ya, masih mendasar ya? Belum, ya Pak. Oke. Baru kita detailkan kembali semua yang berbasis pada transport TCP itu siapa ya. Maka di sini kita lihat sebagai example-nya yaitu adalah layanan email dan layanan FTP di sini. Itu betul-betul dia berbasiskan pada protokol transport TCP. Kita coba yang pertama FTP dulu ya. FTP kepanjangan dari File Transport Protocol. Jadi layanan FTP adalah mengirim file dari klien
Kemudian nanti disimpan oleh server tentunya ya. Nanti tinggal server akan dibukakan oleh siapa yang mau mengambilnya ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah standar protokol tentunya FTP ini. Jadi FTP menggunakan protokol transport seperti tadi yang disebut sebagai protokol TCP untuk mengirimkan filenya. Jadi di sini bahwa TCP dipakai sebagai protokol transport karena protokol ini memberi garansi pengiriman dengan FTP. Jadi yakin bahwa file-file yang dikirim ini oleh sumber ini ada file A, file B, C dan seterusnya, dia akan nyampe ke destination misalnya di sini ditampung dulu di servernya. Nah, ini protokol TCP IP-nya, itu protokol transport dan protokol networknya adalah IP. Jadi itu yang dikatakan sebagai, sehingga di sisi klien atau sisi aplikasi disebut sebagai FTP tentunya. Dasarnya adalah protokolnya TCP IP seperti itu. Untuk mengeceknya bisa juga bahwa di sini misalnya tinggal di open ya, open, kemudian kita lihat ada bagaimana, lihat FTP servernya ada ready belum gitu kan. Kemudian memberikan username, password seperti biasa standar ya. Kemudian kita akan lihat bagaimana HTTP-nya, fungsinya menerima, mentransfer file berfungsi enggak ini. Nah, seperti itu. Setelah ada open connection berarti bisa jalan bahwa terjadi sebuah transfer file dengan kecepatan sekian dan seterusnya sehingga sampai dengan bahwa transfernya selesai komplit ya, menutup. Kira-kira seperti itu prosesnya. Jadi ini adalah lebih memungkinkan bahwa file yang diterima di sisi server ataupun di sisi klien yang penerimanya itu adalah andal ya, artinya tidak mungkin salah. Kalaupun salah nanti diulang lagi gitu. Nampaknya seperti itu. Jadi kalau kita lihat bahwa di dalam FTP itu juga ada fasilitas untuk melihat bagaimana ya yang sudah file yang kita punya apa aja ya, secara direktori ya, direktori A, direktori B dan seterusnya, baik secara remote maupun lokal. Kemudian nama-namanya bisa di-rename tentunya, bisa dihapus dan seterusnya. Kemudian kita bisa lakukan transfer file itu dari host ke remote ya, remote lokal atau juga dari host ke lokal dan seterusnya sebaliknya ya. Itu bisa lakukan seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana cara kerja FTP tersebut kalau kita dijalan dengan data flow-nya ya. Nah, biasanya memang paling gampang dibedakan mana yang namanya signaling, mana yang namanya datanya sendiri. Jadi ini adalah proses connection-nya, kontrolnya, signalingnya ya. Seperti biasa bahwa di sini memang server harus aktif dulu bahwa dia membuka ya, artinya menyiapkan. Kemudian baru klien minta apa, dia akan mengirim ya. Kemudian di sini baru seperti biasa bahwa dia harus memasukkan password dan juga username-nya. Kalau sudah oke bisa diterima, termasuk dia juga akan menyediakan bahwa portnya port berapa tentunya ya. Sudah semua masuk baru dia di sini bisa melihatkan berapa banyak user yang bisa dikabulkan request-nya oleh server ya. Kemudian baru oke. Kalau sudah oke berarti tinggal data transfer di sini. Nah, kemudian setelah itu kalau sudah habis datanya ditransfer berarti ya tinggal pemutusan aja penutupan. Itu. Nah, sehingga kalau kita data transfer ini ya di sini ya. Itu tinggal dikirim aja file 1 masuknya, file 2 masuknya, file 3 dan seterusnya. Itu hasil daripada proses FTP-nya di sini tentunya. Ya. Ini ada pertanyaan. Ini file transfernya adalah di sini. Tapi yang proses signalingnya adalah demikian ya. Jadi ada pembukaan di sini, ini adalah penutupan kurang lebih seperti itu ya. Oke, bagaimana? Mungkin tidak ada yang begitu sulit ya. Kita lanjutkan saja. Jadi setelah FTP baru kita berikutnya ini yang menarik yang kita sehari-hari mungkin yang namanya email tentunya. Email ini harus tahu protokol yang digunakan seperti apa ya. Jadi ini juga salah satu daripada layanan yang non-real time, makanya tidak jaminan bahwa email saya masuk dalam 100 milisekon, nggak ada ya. Jadi tidak itu, tapi email saya harus nyampe, berarti resource-nya harus tersedia di sana ya. Jadi email adalah sarana kirim, mengirim surat
melalui jaringan internet ya. Jalur internet ini dipakai untuk mengirim email elektronik. Jadi proses pengiriman surat melalui internet, jadi kita bisa memberikan apa gitu ya, entah balasan konferen atau apa. Jadi pakainya adalah sebuah surat aja seperti biasa, surat seperti surat yang bukan elektronik tapi ditaruh di komputer ya, kita dimasukkan ke dalam email. Nah ini komponennya ada yang namanya Mail User Agent atau MUA di sini. Kemudian ada yang namanya Mail Transfer Agent. Jadi agen ini ada 3 ya. Agen user, kemudian agen untuk interface mungkin sebagai transfernya, dan agen mail delivery. Berarti ini ya yang mendeliverinya ke user penerima tentunya. Jadi bisa aja bahwa yang namanya MTA di sini yaitu ada agen transfer dan juga agen delivery. Itu kalau kita lihat di situ ada juga yang namanya server POP-nya. Jadi sesuai dengan protokol yang digunakan oleh email ini, salah satunya dengan POP gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat gambarnya seperti ini. Nah, ini. Jadi ini adalah di sisi user, di sisi klien tentunya, pengirim misalnya. Itu namanya MUA, ada di Mail User Agent. Kemudian di sini antara pengirim dengan server ini tentunya, maka ada yang namanya di sini Mail Transfer Agent. Jadi media ininya lah gitu, penyambungnya gitu ya. Nah, sama-sama digunakan protokolnya adalah SMTP. Sini juga sama. Jadi ini adalah send, ini adalah forward ya. Jadi melibatkan 2 agen user sama agen transfer di sini. Kalau kita lihat. Jadi pertama didasari dengan 2 agen antara klien dan ini. Nah, kemudian berikutnya di sini tadi ada yang namanya agen delivery-nya, berarti dia dekat ke penerima di sini ya. Jadi di sini dekat penerima. Nah, ini ternyata ada berbeda di sini. Jadi protokolnya tidak menggunakan lagi SMTP tapi menggunakan POP di sini. Itu perbedaan kadang-kadang di email dengan protokol yang berbeda ya, karena lihat lokasinya. Satu di sisi pengirim, satu di sisi penerima. Dengan 2 agen yang berbeda, agen transfer sama agen delivery. Jadi kita lihat bahwa SMTP digunakan untuk forward email, kemudian yang POP-nya di sini adalah digunakan untuk delivery email ya, untuk melepas. Itu kira-kira. Nah, untuk lebih detailnya kita lihat apa yang dikatakan tadi, yaitu prosesnya seperti apa ya, termasuk juga mungkin port-port yang digunakannya. Jadi di sini bahwa ada protokol yang standar yang biasa digunakan namanya SMTP. Seperti tadi antara agen user agen sama file agen ya, transfer agen. Dia menggunakan SMTP, kebanyakan daripada Simple Mail Transfer Protocol. Ini protokol yang umum digunakan untuk pengiriman surat elektronik di internet. Protokol ini timbul karena desain sistem surat elektronik yang mengharuskan adanya server surat elektronik yang menampung sementara. Jadi sifatnya adalah servernya adalah sementara dalam hal ini. Sampai diambil oleh penerima. Jadi dia pakainya SMTP itu dasarnya seperti itu, tidak bisa lama-lama, ada batasnya. Tapi ternyata di sisi penerima nggak pakai SMTP lagi, pakai POP tadi. Nah ini POP 3. Itu Post Office Protocol versi 3 adalah protokol yang digunakan untuk mengambil email dari server email. Jadi seperti tadi bahwa di sini ada agen delivery itu dengan penerima, dengan klien penerima tadi menggunakan protokolnya berbeda dengan SMTP, tapi dia menggunakan POP ya. Di protokol ini erat hubungannya dengan protokol SMTP, di mana protokol SMTP berguna untuk mengirim surat elektronik dari komputer ke server ya. Sedangkan protokol ketiga dibuat karena didesain dari sistem email yang mengharuskan adanya server surat elektronik yang menampung surat elektronik untuk sementara. Jadi ditampung di situ ada beberapa buffer ya. Sampai diambil oleh penerima. Jadi kehadiran server surat elektronik ini sebabkan kenyataan bahwa
sebagian kecil dari komputer penerima surat download yang terus-menerus melakukan koneksi ke jaringan. Iyalah, pasti email kadang-kadang ditinggal dan seterusnya ya. Jadi makanya di sini protokolnya dengan SMTP, tapi di sisi penerima pengambilnya adalah pakai POP3. Jadi sedikit berbeda antara pengambil dan pengirimannya. Nah, ada lagi protokol yang lain di samping yang namanya SMTP dan juga POP, itu namanya IMAP di sini. Internet Message Access Protocol adalah protokol standar juga untuk mengakses atau mengambil email dari server. Jadi pengganti ya, modifikasi daripada POP tentunya ya. Karena dia mengambil email kan. Jadi IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Jadi kemampuannya dia lebih jauh daripada POP di sini, yang hanya memperbolehkan kita mengambil, mendownload semua pesan yang ada tanpa kecuali. Otomatis berarti MAP di sini, Internet Message Access Point, dia banyak disukai ya, karena dia banyak bisa melakukannya, termasuk mencari yang email-email tertentu aja dan seterusnya. Kalau pakai POP tentunya tidak bisa. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, ini sudah biasa mungkin ya. Jadi kalau kita lihat tujuan email, ada yang tujuan utama seperti apa, kemudian juga bisa dipakai copy, kemudian juga pakai copy-copy yang tidak perlu ditunjukkan lagi siapa gitu. Tapi biasanya 1-2 aja, CC, to sama CC aja, jarang yang pakai BCC ya. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat prosedurnya dalam email adalah seperti ini mungkin. Jadi misalnya si Ani dengan Ben di sini, dengan Beno akan mengirim sebuah email tentunya. Maka di sini seperti tadi bahwa protokol dasarnya adalah dengan SMTP ya, karena pengiriman di sini. Jadi itu juga perlu diyakinkan bahwa prosesnya adalah dengan SMTP. Kemudian baru masuk ke server di sini mungkin ya, server pengirim di sini. Kemudian habis itu baru masuk lagi, dia harus dikirim ke bagian yang SMTP yang lain ya sebagai penerima. Jadi asumsinya 2 SMTP ini digunakan untuk memudahkan bahwa pengirim dan penerima melakukan koneksi melalui internet dan seperti itu. Jadi pada email server terdapat 2 server yang berbeda, yaitu incoming dan outgoing. Nah, ini bisa nyatakan ini sebagai incoming, ini sebagai outgoing ya. Bisa juga seperti itu, atau kita lihat gambar yang lain. Kemudian bahwa outgoing server yaitu SMTP atau simple mail transfer dengan port yang berbeda 25 ya. Sementara incoming server lah basisnya bukan pakai SMTP, incomingnya ternyata pakai POP tinggi. Dan portnya adalah port 10, port 110 atau juga pakai IMAP ya, misalnya dengan port yang berbeda. Jadi kita bisa nyatakan seperti ini mungkin. Jadi seperti tadi bahwa pertama sebagai incomingnya adalah pakai SMTP tadi ya, port 25. Kemudian sebagai outgoing-nya kita lihat ini ada outgoing server yaitu SMTP ya, port 25. Jadi kita asumsikan bahwa ini sebagai outgoing ya. Jadi ini karena ini kliennya di sini berarti outgoing-nya di sini. Seperti itu. Kemudian di sini bahwa outgoing server 25, kemudian incoming server yaitu POP pada 110. Nah, ini pakai POP-nya 110 di sini. Nah, ini sebagai incoming-nya ya, sebagai incoming servernya pakai POP di sini, pakai dengan 110, kira-kira seperti itu. Ya, jadi ini adalah outgoing SMTP, ini adalah incoming ya, pakai POP yang berbeda. Kira-kira seperti itu. Kemudian bisa juga bahwa pengganti dari POP 110 ini kita ganti menjadi 143 ya. 110 kita ganti 43. Yaitu pakai tadi IMAP tadi ya. Boleh silakan kalau mau lebih modifikasi dilakukan dengan menggunakan protokol yang berbeda selain daripada POP ya. Itu adalah IMAP tadi. Nah, seperti itu. Oke. Jadi saat pengiriman email maka akan ditangani oleh SMTP server di sini. Jadi pengiriman email berarti seperti tadi ya. Dia akan pakai servernya adalah ini server. Dan akan dikirim ke SMTP server tujuan. Jadi akan dikirim ke SMTP server tujuan seperti tadi. Baik secara langsung maupun secara beberapa SMTP server.
Jadi sama-sama SMTP tadi ya. Kalau kita lihat sama-sama SMT tujuan. Jadi kalau kita gambar di sini, nah ini ya. Jadi sama-sama SMTP tujuan ya. Jadi SMPTP ini juga sama SMTP ya. Kirimnya seperti itu. Tidak ada masalah ya, karena referensinya dari pengirim ke penerima. Oke. Kemudian apabila server tujuan terkoneksi maka akan langsung send. Jadi begitu server tujuan tadi buka berarti langsung send. Jika tidak maka email akan dimasukkan ke queue ke antrian di resin tiap 15 menit. Jadi bisa aja masukkan ke buffer di sini. Apabila dalam 5 hari tidak akan ada perubahan maka diberikan undelivery note ke inbox pengirim. Jadi pengirim diperingati ya. Jika 5 hari itu tidak jadi dikirim ya. Nah, seperti itu. Jadi di sini kalau kita bicara pengirim berarti sama aja bicara SMTP tentunya ya. Nah, berikutnya adalah bahwa apabila email send maka akan masuk ke POP server. Nah, ini udah masuk ini bisa POP server bisa IMAP server ya tergantung mau protokol yang mana. Karena sudah terkirim berarti sudah masuk ke wilayah area penerima tentunya ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kita bisa nyatakan bahwa kalau tadi masalahnya di SMTP ini pengirim ya. Nah, ini baru ke penerimanya di sini. Nah, seperti itu. Nah, jika menggunakan POP server, maka apabila kita ingin membaca email, email akan di-download dan hanya di device tertentu kita bisa mengakses. Jadi kalau ini terbatas ya pakai POP 3. Jadi POP 3 ini menjadi keterbatasan, jadi kendala sebenarnya. Seperti itu. Jika menggunakan IMAP adalah kembali dari POP 3 ini pakai di email server zaman sekarang, di mana asal enter maka email dapat diakses walaupun device dan waktunya berbeda. Jadi lebih fleksibel diganti menjadi IMAP di sininya ya. Jadi bukan lagi POP 3 ya kalau mau lebih fleksibel ya. Ini di sisi penerima di sini tentunya ya. Oke, ada yang mau tanyakan kira-kira seperti itu yang kita bicarakan di email. Tadi sudah dijelaskan ada user agent, ada transfer agent dan seterusnya ya. Contoh transaksinya, klien servernya, kita bicara email adalah seperti ini ya. Jadi seperti biasa bagaimana kita nyatakan mana yang server, mana yang klien ya. Biasa klien menginisiasi hubungan dulu tentunya ya. Nah, servernya juga sama, dia menyatakan ready ya. Nah, kemudian baru berikutnya seperti ini. Jadi kita nyatakan bahwa klien dia identitas dirinya sudah disampaikan ya. Seperti apa. Maka di sini servernya dia menyatakan oke ya. Kemudian dia akan receive dan seterusnya data, akhirnya dia tahu bahwa ada sebuah email yang diterima oleh server tentunya ya. Kira-kira seperti itu. Kita lihat sebagai transaksi di dalam messaging-nya ya. Oke, kita nyatakan. Nah, ada lagi yang namanya selain email yang disebut sebagai push email di sini. Jadi diperlukan untuk menggambarkan sistem surat elektronik yang menyediakan kemampuan selalu siaga, di mana setiap surat baru dengan segera dipindahkan ke secara aktif, didorong atau di-push bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Biasanya disebut sebagai server usual di agen pengguna. Jadi di agen user ya. User agen di sini disebut juga sebagai pelanggan sural. Jadi bisa pakai push email itu masuknya ke dalam pengiriman tentunya ya. Jadi sural pelanggan diantaranya termasuk telepon pintar, lah ini masuk ke dalam smartphone itu masuk ya, dan juga merupakan aplikasi IMAP. Jadi betul bahwa protokol yang terakhir bukan lagi POP atau POP 3, tapi adalah protokolnya digunakan dengan IMAP ya. Karena lebih fleksibel di sini dia kita bisa menggunakan protokol IMAP ini seperti tadi ya, bisa menghapus dan seterusnya, bisa mendelete. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan silakan. Sejauh ini sepertinya belum, Pak. Sudah cukup paham belum? Karena memang sehari-hari email ini ya mestinya bisa, nggak ada masalah ya. Oke, sambil jalan kita absen. Faujan Ali, ada Faujan Ali? Halo Faujan Ali. Faujan Ali nggak pernah datang ini ya.
Tanya 0 terus ini. Ferdi Devayanto ada, Ferdi. Hadir, Pak. Kamu kalau merasa angkatan lebih senior jangan malas-malas ya, absen sih ya. Ini baru 50% ini kamu. Oh iya, Pak. Selanjutnya datang terus ya Ferdi ya. Baik, Pak. Bayu Aji juga sama, ada Bayu Aji. Halo Bayu Aji ada? Bayu Aji nggak datang juga nih ya. Ya masa saya 2017 juga ini angkatan 17 ya. Satu lagi nih. Goji ada, Goji Iksan. Goji Iksan, ini juga nggak pernah datang juga Goji Iksan ini. Nah, ini gimana nanti ujiannya ya, TS-nya ya. Oke, berikutnya angkatan 2018. Rizky ada, Rizky Setiawan. Hadir, Pak. Davadil ada, Davadil. Hadir, Pak. Adrian ada, Adrian. Hadir, Pak. Melenia ada, Melenia. Hadir, Pak. Nur Amrina. Nur Amrina ada. Muhammad Fikri ada, Muhammad Fikri. Hadir, Pak. Laras Puspito ada. Hadir, Pak. Reza Nur. Hadir, Pak. Arya Maulana. Hadir, Pak. Alfonso ada. Ada Alfonso. Muhammad Noval ada. Muhammad Noval Adia Pasa. Hadir, Pak. Oke, sampai situ dulu ya, kita lanjutkan dulu. Oke, berikutnya adalah layanan ataupun di atas atau satu grup dengan TCP ya, basisnya ada satu TCP yaitu adalah HTTP di sini. Nah, ini biasanya adalah web base ini buat TA banyak ya. Jadi HTTP adalah sebuah protokol yang menangani aplikasi web biasanya. Portnya biasanya ada pada port 80. Ini yang sering ya, port 80. Kemudian untuk membangun sebuah aplikasi web dibutuhkan yaitu adalah web server ya. Jadi seperti tadi juga sama. Jadi SMTP server ya, untuk email. Di sini adalah untuk web ya, tentu kita butuh web server ya. Fungsinya adalah sebagai tempat aplikasi. Jadi aplikasi berapa banyak yang kaitannya dengan web tadi disimpan di dalam web server ya. Atau juga sebagai penerima request dari klien dan seterusnya. Contoh yang biasa kita temui web server yaitu adalah APIs, kemudian IIS ya, dan lain-lain. Masalah programnya banyak di sini yang bisa dipakai. Silakan. Jadi gambarannya ini adalah sebuah kumpulan daripada aplikasi tentunya yang berbasis pada web, sehingga ini kita butuh penampungnya adalah web server. Kemudian otomatis di sini penggunanya pakai web browser. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah satu protokol. Transportnya adalah TCP dan sebagai kelas layanan yang sama yaitu kelas layanan yang non real time tentunya. Sesi-sesinya di sini seperti ini. Jadi kalau kita bangun di sesi HTTP ada seperti sini. Jadi sebuah sesi HTTP adalah urutan transaksi permintaan dan respon, jadi request dan respon tentunya. Protokolnya HTTP di sini. Jadi klien HTTP akan memulai dengan permintaan request tentunya. Kemudian klien tersebut akan membuka sebuah koneksi transmission control protokol, yaitu ada dengan TCP dengan port yang tertentu nih. Jadi klien dia punya port yang harus diduduki, misalnya yang umum adalah port 80 ya. Nah, itu dimiliki bahwa disediakan port 80 untuk klien ya, untuk mencoba sesi HTTP.
Kemudian server yang mendengarkan pada port 80 tersebut akan menunggu pesan permintaan klien. Jadi otomatis tahu port 80 itu adalah milik klien A ya, dan seterusnya. Jadi server memahami. Jadi saat menerima permintaan, server akan mengirimkan kembali baris statusnya. Jadi layanannya adalah HTTP, kemudian portnya adalah 80, kemudian statusnya adalah jawaban 200 oke, kata server seperti ini. Kira-kira seperti itu apa yang dikatakan proses antara klien dan server dengan basisnya adalah menggunakan HTTP session. Oke. Bapak, Ya. maaf tadi Nur Amrina ada. Oke, ada ya. Oh, ada tadi ya. Oke. Oke, kita lanjutkan bahwa memang di sini dalam HTTP ternyata juga banyak ini yang harus kita inikan ya. Pengertian ini ada 9 di sini ya. Jadi apa yang kaitannya dengan apa istilahnya klien tadi memahami gitu. Misalnya apa itu head ya, apa itu get, apa itu post, apa itu put ya. Apa itu delete ya, apa itu trace, option, connect dan seterusnya. Jadi dengan demikian bahwa misalnya connect sini artinya sudah tahu bahwa permintaan koneksi itu sudah berbasiskan pada TCP/IP tentunya. Jadi sudah langsung terenkripsi bahwa ini adalah HTTP ya. Melalui proxy HTTP boleh seperti itu. Atau PET di sini menerapkan modifikasi parsial terhadap sumber, bisa juga seperti itu. Jadi 9 poin ini mungkin dimiliki oleh HTTP klien maupun juga HTTP server. Nah, ini service HTTP itu adalah misalnya dengan Google Docs ataupun juga GIS ya, Geographic Information, pokoknya WebGIS lah ininya prinsipnya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah karakteristik yang ada di dalam non-real time ya, kira-kira seperti itu. Oke, sekarang sudah mau menuju ke yang real time tentunya di sini ya. Tapi berbeda dengan non real time, di sini real time itu kita lihat dasarnya adalah dilihat dari sisi server aplikasinya. Jadi mungkin di layar aplikasi di sini. Nah, kita pahami dulu bahwa di server aplikasi di sini ada 3 tipe ternyata. Yaitu adalah tipe application server ya, kemudian ada yang namanya tipe yang lain adalah OSA ya, atau Open Service Access. Kemudian ada lagi yang namanya IMS di sini, IP Multimedia Service. Nah, ini tipe-tipe ini yang ada pada server aplikasi yang biasanya mensupport untuk layanan yang real time. Yang tadi adalah layanan yang non real time. Nah, kemudian bagaimana untuk mendukung server aplikasi 3 tersebut, maka di sini ada teknologi yang mendevelopnya, yaitu adalah dia sebagai developer berbasis SIP, atau bisa sebagai KML, atau berbasis SOA di sini, untuk yang web service tentunya yang SOA di sini. Kira-kira seperti itu. Jadi yang kita lihat di bagian ini ada 3, server aplikasi dengan teknologi mendukungnya sudah ada masing-masing tentunya seperti itu. Oke, nah, kita lihat berikutnya, yaitu bahwa kita bicara tadi di teknologi yang pertama adalah SIP tadi yang di sini. Nah, kita lihat di sini juga seperti tadi bahwa SIP berada di mana. Itu adalah protokol client server berbasis teks ya. Jadi mirip HTTP dan SMTP yang melakukan inisialisasi call, setup, routing, autentifikasi dan juga yang lain. Jadi SIP adalah protokol klien berbasis teks ya. Itu harus client server. Jadi ini adalah yang dipakai untuk pengembang tentunya ya. Dia berbasis SIP. Jadi SIP ini dapat digunakan untuk membuat modifikasi dan terminasi sesi multimedia. Ini dapat juga digunakan sebagai basis pengembangan aplikasi untuk video, voice, chat, game, dan lain-lain.
Jadi ternyata kita banyak juga di riset itu berbasis pada SIP ya, karena sifatnya adalah fleksibel dan kebutuhannya kita bisa melakukan pengembangan aplikasi di sini. Itu jadi memang SIP ini untuk mendukung multimedia layanan itu sangat bagus sekali tentunya ya, karena sangat fleksibel. Itu SIP sebagai yang pertama tadi ya. Kita lihat di sini SIP, pengembang berbasis SIP. Ternyata user friendly betul untuk beberapa orang itu tentunya. Dan kelebihan seperti itu. Nah, berikutnya adalah Camel. Camel itu ada kepanjangan dari Customized Application for Mobile Network Enhanced Logic. Nah, ini biasanya ke operator ini ya. Jadi ini adalah platform untuk menciptakan aplikasi layanan spesifik tertentu. Jadi biasanya ke operator ini. Jadi menggunakan antarmuka standar IN. Dan banyak digunakan oleh operator-operator karena sifatnya yang dapat di-customize dan juga mengakses atau suite platform registrasi, sistem billing, dan lain-lain. Jadi ini biasanya untuk operator ya, itu adalah lebih scope yang lebih luas. Kalau tadi ya SIP misalnya di RISTI itu di pengembang ya, di pengembang corporate gitu ataupun di lab-lab kita di kampus masih biasanya SIP mainan. Tapi kalau misalnya di Camel, kita menggunakan Camel ini atau Customized Application for Mobile Network Enhanced Logic ini biasanya untuk operator. Jadi operator bisa aja dia punya program-program khusus ya untuk menjalankan bagaimana meng-create kebutuhan untuk mereka ya, termasuk juga masalah sistem billingnya dan segala macam itu memang wewenang operator sendiri, kita nggak boleh tentunya. Jadi dia berdasarkan bukan SIP tapi berdasarkan adalah Camel development-nya, pengembang teknologinya, acuannya ke sana. Ya terserah mau bikin sendiri apa mau beli dari perusahaan di luar ya boleh saja, yang penting dia customize ke sana. Kemudian yang ketiga adalah berbasis SOA atau Web Service Parley di sini. Jadi Parley awalnya adalah sekumpulan API. Jadi kalau pertama kali Telco memang juga sudah mulai diberikan sebuah kumpulan aplikasi program yang banyak, misalnya untuk routing sendiri, untuk signaling sendiri, untuk administrasi sendiri, charging sendiri gitu ya. Itu awalnya memang seperti itu Telco. Kemudian karena Telco bersatu sama komputer sama IP ya bisa bersatu ya akhirnya. Jadi bisa menjadi berbasis web service di sini. Jadi API yang sudah berbasis Telco ini bisa dirubah menjadi web service di sini. Jadi yang namanya orientasinya sebagai SOA ya. Seperti itu. Sehingga muncul di sini adalah Parley 4.0. Di sana ada 17 untuk layanan web service. Jadi di sini bahwa programmer itu membuat layanan-layanan inovatif itu adalah dimungkinkan di sini. Ya, akhirnya muncul di sini. Padahal dulunya adalah dari Telco, kemudian dikuasai oleh orang-orang komputer ya programmer. Jadi sudah fleksibel akhirnya membuka ya. Jadi gara-gara adanya application program yang fleksibel, akhirnya apa yang ada biasa di sentral digital atau di telco bisa sekarang masuk ke server atau komputer-komputer yang untuk kebutuhan web ya, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ada SIP, ada juga Camel tadi, Camel, ada juga yang namanya SOA di sini ya. Kira-kira itu develop pengembang dasarnya. Nah, kemudian bahwa spesifikasi daripada Parley API adalah gabungan. Nah, akhirnya kan dibentuk sebagai standarnya ya. Jadi standar ETSI misalnya dia berada di di sisi telekomunikasi, 3GPP juga telekomunikasi, tapi di sini menjadi grup ya Parley. Jadi memang akhirnya seperti itu. Jadi spesifikasinya dihasilkan menggunakan sebuah UML model dari teks dokumen, ADL kode, dan Java, dan seterusnya ya. Jadi masuklah bahasa-bahasa pemrograman komputer ini, Java ini, informatik ke telco tentunya ya. Jadi itulah mendobrak semua kemungkinan-kemungkinan yang dulu terlalu ekosistem telco minded, kemudian diubah menjadi IP ya karena ada NJN tentunya. Nah, kemudian ke sana kita lihat apa yang dinamakan API sendiri gitu, application program interface itu apa sebenarnya.
Jadi dalam beberapa program dibutuhkan setidaknya ribuan sistem call per detik. Awalnya seperti itu karena belajar dari telekomunikasi. Oleh karena itu, banyakkan programmer membuat aplikasi dengan menggunakan application program interface. Jadi dibuat aplikasi khusus misalnya untuk panggilan telepon yang masuk incoming, gitu kan. API untuk yang outgoing, seperti itu. Jadi dalam API itu terdapat fungsi-fungsi perintah-perintah, message-message ya, sama seperti sekarang coding. Untuk mengalihkan bahasa yang digunakan dalam sistem call dengan bahasa yang lebih struktur dan mudah dimengerti oleh programmer. Jadi user friendly lah untuk programnya, dia tahu persis gitu. Fungsi yang dibuat dengan menggunakan API tersebut dia akan memanggil sistem call sesuai dengan sistem operasinya. Jadi akhirnya API itu adalah berfungsi ya. Panggil API, misalnya API apa? API incoming atau API routing gitu kan. Nah, itu otomatis dia akan bekerja jika dipanggil ya. Oleh prosesor misalnya sebagai penggunanya apa pengontrolnya atau pengendalinya. Kemudian juga di samping kita lihat di sini fungsinya, kemudian tadi ada fungsi-fungsi perintahnya, kemudian juga panggil fungsinya akan hidup, kemudian sifatnya lagi yang lain adalah portable di sini. Jadi programmer yang menggunakan API dapat menjalankan programnya dalam sistem operasi mana saja. Ini fleksibel terhadap operating sistem yang digunakan ya. Bisa Linux, bisa yang lain-lain. Lebih mudah dimengerti di sini. Jadi API menggunakan bahasa yang lebih terstruktur dan mudah dimengerti daripada bahasa sistem call. Sistem call ini bahasa pemrograman di telekomunikasi, di sentral-sentral. Jadi setelah sentralnya pindah dari sirkuit ke paket, maka akhirnya menggunakan API ini sebagai alternatif solusinya. Nah, sistem call interface ini berfungsi sebagai penghubung antara API dan sistem call yang dimengerti oleh sistem operasi. Akhirnya masuk juga ke operation sistemnya. Di system call interface ini akan menerjemahkan perintah dalam API dan kemudian akan memanggil sistem call yang diperlukan. Jadi memang ada modifikasi juga di sistem telco dengan API ini sangat terbantu ya. Jadi sudah akan menyelamatkan kita dari pekerjaan-pekerjaan yang manual gitu. Sudah dibuat aplikasi programnya. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Nah, sekarang baru kita akan bagaimana layanan real time ya, berdasarkan SIP, Camel, berdasarkan juga SWAP, kira-kira seperti itu. Ayo, kenapa nggak ada yang berani tanya? Untuk sekarang belum, Pak. Oke, silakan, ada yang mau tanya? Jadi kalau kita lihat di sini tadi dibilang bahwa ada tiga pengembang berdasarkan SIP, berbasiskan Camel dan berbasiskan pada SOA web service ya. Ini tadi SIP banyaklah di corporate ataupun di kampus-kampus ya, di penelitian di riset, sedangkan Camel ini adalah khusus biasanya spesialis untuk ke operator ya. Apakah itu yang fixed maupun juga yang mobile. Nah, kemudian yang berbasis SOA ini nampaknya apakah bisa kedua-duanya? Gimana? Oleh operator juga ataupun oleh vendor ataupun juga oleh kalangan peneliti ya, maksudnya di lab ataupun di corporate dan yang lain. Gimana kalau tadi nggak ada pertanyaan, saya nanya.
bagaimana yang SOA web service ini juga digunakan oleh siapa? Penggunanya siapa kira-kira? Ayo, ada suaranya dong, masa sih diam aja dari tadi. Ayo dong. Angkatan baru ini harus reaktif, harus banyak bunyi, jangan diam aja ya. Kalau di ruangan saya gebrak semua ini, mau diam aja mah. Karena WFH jadi kayak gini. Bisa nggak soal web service siapa yang pakai? Paham belum? Sok nanya. Kalau nggak nanya, kalau nggak bisa nanya. Sekarang ditanya diam aja. Seperti Google, Pak, kalau untuk web service mungkin. Terus apa lagi selain Google? Kita boleh nggak sebagai T-Lab segala macam itu, boleh nggak melakukan itu? Atau vendor-vendor kita gitu, boleh nggak kira-kira? Nokia dan seterusnya gitu. Boleh, Pak, harusnya. Boleh ya, jadi di sini kehebatan bahwa di sisi pengembang berbasis SOA ini lebih fleksibel dibandingkan dengan Camel ya. Nampaknya seperti itu. Jadi mungkin banyak diterima ya yang pengembang berbasis SOA ini di lapangan tentunya ya, di implementasinya maupun juga di vendor maupun juga operator dan yang lain-lain akhirnya saling membutuhkan gitu. Karena tadi punya kelebihan yang cukup lumayan di sini bahwa toh memang dasarnya dari operator ya karena dari API kan, tapi API kan dimodifikasi disesuaikan dengan kepentingan untuk aplikasi user gitu, pengguna tentunya. Jadi ini adalah lebih tertarik dan aplikasi ininya skupnya lebih luas tentunya. Yang penting bahwa API ini berfungsi dengan baik tentunya ya, sehingga pihak operator maupun juga vendor maupun juga researcher ya ataupun yang lain-lain bisa menerima dengan gampang ya, bisa user friendly namanya. Tadi Adian tadi yang ngomong bicara ya. Iya, Pak. Oke. Saya catat ya, pokoknya yang aktif saya catat ya. Ini biasa daripada Anda diem. Nanti saya taruh masalah penilaian yang kritis ini kalau yang sering bicara akan saya pertimbangkan dengan baik ya. Oke, saya harapkan hari ini 10 penanya aja, baru 1 ya. Diem aja gimana. Oke, kita lihat masuk ke service real time ya. Jadi banyak ini kita lihat voice dan video call yang kita lakukan itu sehari-hari nih ya, video call ini juga masuk ke real time. Kemudian voice messaging, voice recognition ini jarang sebenarnya. Tapi ternyata kita bisa gitu bahwa kita dari suara kita bisa dibuat messaging ya. Walaupun ya seperti tahu di YouTube itu ada juga ya voice messagingnya, walaupun kadang salah gitu ya. Ngomongnya ini keluarnya tulisannya beda gitu. Kemudian conference call di sini perlu juga masuk dalam service real time ya, mungkin berbeda dengan kebutuhan bandwidth-nya lebih besar ya dibandingkan dengan voice atau video call. Kemudian IPTV juga. Nah, ini diharapkan makanya di sini IPTV menjadi sesuatu yang sangat digemari oleh pelanggan ya, karena mungkin servisnya termasuk service real time gitu. Jadi tinggal bagaimana vendornya sanggup nggak gitu ya memberikan IPTV yang betul-betul servisnya dari real time. Kemudian game online ini banyak dijual tentunya ya, zaman dibikin oleh gamer-gamer yang sudah kecanduan dan memang betul-betul dia membutuhkan layanan yang cepat ya responnya. Atau juga location based service ya, mengenai layanan berbasis pada lokasi. Itu adalah kriteria dari real time. Kita lihat yang pertama dulu. Kita lihat yang bicara adalah masalah voice dan video call. Jadi ini adalah merupakan servis panggilan suara pada prinsipnya dan video
Tapi kita bicara di lingkungan IP ya. Atau juga bisa di dalam PSTN. Jadi bisa karena kita tahu bahwa di jaringan IP juga tetap menerima jaringan yang sirkuit ya. Tidak semuanya paket disk, jadi masih bisa ada lainnya, tidak ada masalah. Kemudian biasa menggunakan perangkat telepon analog, PSTN, softphone, IP phone itu masuk semua itu. Jadi ingat tuh bahwa video call maupun juga voice call itu di IP network itu fleksibel di sini ya. Nah, penggunaannya yang penting dua basis saja, alamat E164 atau alamat URI. Nanti kita jelaskan ya pada pertemuan keempat. Jadi memang semuanya bahwa di NJN itu diakomodasi apakah dia addressing pakai E164 ataupun addressing pakai URI. Itu adalah diakomodasi, semuanya bisa masuk gitu. Tidak hanya khusus yang IP bis ada atau paket bis saja, tapi juga yang sirkuit itu E164. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bagaimana coba kita membangun sebuah jaringan ataupun topologi yang kita bisa lakukan video call maupun juga voice call ya. Jadi kalau kita lihat di sini apa yang dibutuhkan tentu seperti biasa. Jadi karena mengasumsikan bahwa adanya panggilan dari PSTN ataupun yang lain ya. Jadi kita butuh adanya server DNS tentunya. Kemudian juga ada yang tadi SIP ya. Jadi OpenSIP kita ini biasa di lab ya, jadi bekerja dengan URI ataupun bekerja dengan IP ya. Ini kita butuh server OpenSIP. Kemudian apalagi untuk mengukur ya, jadi itu butuh asterisk server di sini. Jadi supaya kita tahu bahwa pekerjaan yang kita kerjakan itu bagaimana ya. Seperti tadi misalnya jitternya berapa, delay-nya berapa dan seterusnya. Kemudian kita buat di sini user 1 dia punya alamatnya pakai URI ya, ini namanya URI ya. Kalau di sini telepon ini masih namanya E164 ya. Jadi sengaja di sini bahwa ada kombinasi antara E164 ya. E164 itu yang berbasiskan ini dengan semua yang berbasiskan URI di sini ya. URI di sini. Ini adalah URI-nya. Jadi user 1 4001, user 2 4002 dan seterusnya, tapi pakainya adalah URI di sini. Ya, jadi URI namanya addressing bukan 164, addressing sudah IP nih URI namanya. Nah, seperti itu. Oke, nah ini bisa dilakukan ini video call ini. Jadi misalnya user 1 dengan user berapa di sini dengan user 5 ya, silakan. Tidak ada masalah. Bisa juga dengan pelanggan di sini yang mungkin PSTN ya. Jadi jaringan Telkom yang lain, misalnya di sini ada rumah Anda misalnya di sini. Nah, itu juga bisa melakukan video call dan voice call di sini. Selama di sini kita sediakan aja teleponnya ada displaynya ya. Jadi kita bisa lakukan di sini bahwa kita melakukan video call ataupun juga voice call ya. Kira-kira seperti itu. Jadi satu berbasiskan E164 ya. E164 ada circuit base tentunya. Nah, satu adalah berbasiskan pada URI tadi ya. Satu berbasiskan pada URI. Jadi ini bisa berkomunikasi. Masing-masing bisa menjalankan layanan real time. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau mau digambarkan lebih kerennya adalah seperti ini mungkin. Ya, sebagai contoh, sebagai video call, itu adalah seperti ini ya. Jadi kalau sama-sama, kebetulan misalnya tadi URI, dua-duanya URI. Dua-duanya URI, maka kita bisa lihat bagaimana antara orang yang berbeda bisa saling berkomunikasi ya. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti bisa disebut di sini siapa yang berkomunikasi ya, ada namanya tentunya ya. Jadi dengan seterusnya, teleponnya juga semuanya ada lengkap di sini ya. Sudah cukup baik untuk menunjukkan bahwa video call maupun video voice itu adalah bisa call voice maupun video call itu bisa berjalan dengan baik tentunya. Seperti itu. Jadi kita butuh paling tidak 2 server ya. Kalau misalnya kita tidak memasukkan asterisk
Tapi kalau kita memasukkan asterisk menjadi 3 server, kita harus sediakan topologinya kira-kira seperti itu. Dan contohnya di lab ini, nah kita seperti tadi misalnya kita pakai SIP ya. Jadi SIP teknologi tadi kita referensi ya untuk membuat layanan real time. Contohnya kita buat dengan server SIP di sini, OpenSIP. Kalau misalnya kita nggak melakukan pengukuran ya udah pokoknya 2 server aja, ada DNS, ada ini. Kenapa DNS ini diperlukan ya? Karena tadi kita tidak hanya pelanggan URI tapi juga pelanggan E164. Kira-kira seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan? Dan berikutnya adalah voice messaging di sini ya. Jadi memang hampir sama dengan voice mail ya. Nah, kita bisa membangun ini topologi voice messaging seperti biasanya di RISTI juga ada ya. Jadi RISTI dia punya jaringan IP, kemudian dia mau menghubungkan mana misalnya antara lab value atau lab multimedia ya ada di kita misalnya, maka tinggal dilengkapin aja. Jadi untuk masuk ke network ini kita butuh router masing-masing ya. Kemudian baru di sini kita tunjukkan bahwa ada terminal SIP-nya. Karena tadi kita membangun SIP ya, SIP teknologi ya. Misalnya dibutuhkan adalah dengan proxy dan seterusnya ya. Atau juga dengan menggunakan location servernya ya. Kalau misalnya untuk mencari mobile sepertinya seperti itu. Nah, itu dimungkinkan, makanya voice messaging ini bekerja pada topologi jaringan yang seperti itu. Sama kalau gitu bagaimana ini adalah sama dengan yang seperti tadi ya. Jadi pengirim ini adalah penerima tentunya. Kemudian kalau kita lihat ya kalau tadi dicantakan ada MUA tadi ya yang di sisi klien pengirim, kemudian dia punya jaringan sendiri misalnya di sini jaringan PT Telkom ya. Kemudian penerimanya di jaringan Indosat misalnya. Ya perjalanannya adalah seperti ini. Jadi menggunakan beberapa router di sini yang masuk ke dalam jaringan backbone tentunya ada jaringan internet. Sehingga semua file dan semua email di sini masuk semua diterima oleh pelanggan yang ada di sini. Jadi anggap ini bahwa sebuah email di sini karena tadi voice messaging sama dengan voice email ya. Jadi prinsipnya kita melakukan dengan pekerjaan atau metode email tadi ya kita implementasikan. Jadi voice messaging sama dengan voice email. Jadi kita bisa mengacu pada yang pertama tadi sama seperti layanan yang non real time. Tapi dimasukkan isinya adalah voice di sini ya. Jadi dari real time-nya adalah voice-nya tentunya. Kira-kira seperti itu. Dengan syarat jaringannya kita bangun adalah seperti ini. Jadi di sini tidak ada seperti tadi layanan video call ada DNS server ya. Kemudian ada SIP server gitu nggak ada di sini ya. Atau tambah lagi tadi ada server yang lain yang untuk pengukuran tidak perlu di sini. Karena apa yang dikerjakan di sini adalah modifikasi atau campuran antara voice-nya sebagai real time, messaging-nya atau email-nya sebagai non real time ya. Sehingga dilakukan topologi seperti ini berjalan dikatakan sebagai voice messaging atau voice email ya. Oke, sudah agak paham atau masih ragu-ragu? Jadi untuk menjalankan voice mail tadi, jadi pakainya adalah web-based communication ya. Jadi seperti tadi, kita bisa juga menggunakan salah satu teknologinya adalah SOA ya. Kemudian di sini tinggal klik call, nah ini masuknya ke real time tentunya ya. Nah, VIP call. Tapi berdasarkan web-based communication, makanya tadi dikatakan masih kriterianya masuk ke dalam real time tentunya ya. Kemudian bahwa voice mail to email, nah, seperti tadi dia masuknya ke email. Maka kita record aja semua pembicaraan kita itu kemana gitu ya. Tapi masuk ke dalam VIP server, masuk ke real time tentunya. Kemudian baru di-send ya, jadi file voice ini kirim ke alamat emailnya mana ini. Nah, itu dikatakan sebagai email ya. Nah, jadi memang agak kemiripan jadi
apa istilahnya, di satu sisi kita bicara di real time, kemudian dicoba dikompres menjadi bentuk yang non real time, yaitu email based tadi ataupun web based ya. Kira-kira seperti itu. Kalau web based kan sebenarnya pakai HTTP tadi kan, masuk ke kriteria non real time. Berikutnya, nah ini kita bisa juga membuat bahwa model-model non real time itu jadi kita bisa membangun di sini yaitu dengan menggunakan voice mail itu adalah dengan server tentunya ya. Jadi kita bisa lakukan dengan menggunakan email server ya, dengan tambahan lagi VIP server. Kemudian tadi mengantisipasi adanya pengguna E64 dengan URI ya, jadi kita pakai DNS tentunya. Nah, kita bisa membuat voicemail ini dengan topologi yang seperti ini tentunya. Nah, ini juga sama prinsipnya adalah alamat URI semua ya, jadi user ini basisnya ada URI semua. Nah, yang E164-nya kita taruh di sini misalnya. E164 ini GSM customer itu termasuk E164 ya. Kemudian ini kita karena ini menggunakan jauh, jaraknya pakai router ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita bisa juga membangun voicemail dengan topologi seperti ini dengan melengkapi 3 server ini secara lebih tepatnya ya. Jadi tidak menggunakan server asterisk karena memang tidak perlu dibutuhkan pengukuran dan seterusnya ya. Oke, bisa jadi seperti itu. Nah, ini di sini baru kita lihat bagaimana mengenai prosesnya tentunya ya. Jadi boleh bahwa tadi prinsipnya di dalam network tersebut kita akomodasikan pelanggan URI dan juga pelanggan E164 ya. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya bagaimana bisa bekerja tanpa enum di sini ya, enumnya nggak dipakai. Jadi langsung aja karena tadi prinsipnya bahwa berbasiskan pada HTTP ya. Jadi ini adalah URI, pelanggan URI tentunya ya. Ini juga sama-sama pelanggan URI. Nah, itu bisa. Jadi dari URI ke URI nggak ada masalah. Kita nggak butuh E6 server ya. Kita butuh juga mungkin sebagai pengukuran asterisk aja. Makanya di sini tetap bahwa menyatakan yang diberikan ini 1102 ini adalah customer di sini tentunya ya. Nah, ini sudah betul-betul bahwa dia adalah basisnya adalah URI ya. Seperti itu, bukan E164. Maka bisa dilakukan. Jadi oleh server asterisk ini bisa diketahui bahwa keberadaan E1002 adalah di sini ya. Makanya bisa langsung dihubungi sepertinya itu. Jadi direct di sini langsung tidak menggunakan E6 ya. Nah, berbeda mungkin untuk melakukannya jika kita menggunakan E6. Nah, kita menggunakan dengan E6 di sini. Jadi harus konsultasi dulu. Nah, seperti itu. Karena bagaimanapun juga dibutuhkan di sini bahwa pelanggan yang diminta oleh customer ini itu adalah ini ya. Dia mendial nomor ini. Dan nomor ini itu tidak bisa diketahui oleh satu server yang langsung tadi oleh satu asterisk. Dia asterisk minta bantuan ke E6 di sini. Sehingga bahwa E6 dia menerjemahkan yang namanya 633702 ini itu adalah sama dengan pelanggan ini ya. Pelanggan URI di sini. Nah, inilah yang dituju yang dimaksud. Jadi dianya screen langsung ya. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi seperti tadi bahwa berdasarkan ininya adalah HTTP ya. Karena tadi kita bicara di voice mail ya. Jadi kita menggunakan HTTP sebagai protokolnya ya. Oke. Tapi kalau kita lihat di sini ada E164, ada URI, itu dasarnya daripada service real time tentunya ya.
Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat misalnya dengan komen-komennya juga kita bisa klasifikasikan ya. Nah ini adalah di server Asterisk tentunya ya. Nah ini bisa di sini di Asterisk seperti tadi. Asterisk itu gunanya untuk bisa merekod semua. Ya nah, seperti ini. Jadi mana termasuk bahwa dia melakukan SIP request di mana ya. Nah, ini seperti itu. Mana SIP respon itu mana ringing ya. SPOK mana, kemudian respon. Nah ini kita bisa lihat. Jadi di sisi awal tadi adalah HTTP request, tapi di sisi ininya adalah masuk ke SIP ya. SIP adalah dengan kata lain protokol real time ya. Nah kira-kira seperti itu. Statusnya masing-masing bisa dilihat ya. Buktinya masuk ke wilayah Asterisk ya. Bisa record semua. Bisa juga seperti tadi bahwa voice mail tadi itu dengan ke yang lain ya. Artinya nomor-nomor yang di luar tadi, bukan nomor URI ya, tapi nomor yang PHB misalnya atau nomor yang ada terkait dengan PSTN misalnya. Nah, otomatis di sini ya kita bisa juga lakukan di sini memahami bahwa nomor ini itu dia klasifikasikan dikenal dengan URI address-nya adalah seperti ini. URI address-nya adalah 75001. Jadi dengan demikian Asterisk sudah paham bahwa nomornya adalah ini yang dituju. Tapi tetap sama-sama HTTP respon, HTTP request ya. Ini ada tanpa di sini. Nah, kalau misalnya kita menerjemahkan bahwa 7501 itu menggunakan enum, itu mungkin bisa aja. Jadi di sini butuh bantuan yang harus diterjemahkan oleh enum sendiri. Itu seperti ini. Jadi menerjemahkan bahwa kita tahu nomor ini, nomor yang didial oleh pelanggan ini, itu adalah ini masuk ke dalam E164. Bukan ke dalam URI tadi. Nah, berarti Asterisk dia minta bantuan, minta pertanyaan ini siapa nih sebenarnya, ya kan? Maka oleh enum dijawab bahwa penggunanya atau yang ditujunya adalah 7501. Inilah nomornya seperti itu. Jadi dimungkinkan ya. Jadi di sini bagaimana proses Asterisk itu dia mampu menerjemahkan apakah E164, apakah juga URI. Gitu ya. Jadi memang di sini server ini harus cerdas ya untuk mengantisipasi apakah dia membutuhkan enum atau tidak. Oke. Silakan ada pertanyaan dari sini. Bagaimana? Pak, Ya. untuk panggilan tanpa enum, biar tahu nomor URI-nya bagaimana ya? Kenapa? Kalau tidak menggunakan enum kan Pak, kalau tidak menggunakan enum berarti untuk tahu nomor URI-nya bagaimana Pak? Ya misalnya panggilan tanpa enum di situ ya. Iya. Bagaimana dia tahu nomor URI-nya gitu ya, pertanyaannya begitu. Betul Pak. Nah biasanya ya untuk gampangnya di sini langsung dibuat alamat URI-nya saja gitu. Jadi seakan-akan di sini misalnya nomor berapa 756557 ya. Jadi dia langsung di sini seakan-akan dia tinggal ditambahkan ininya ada IP-nya tambahannya. Ini tambahannya ada. Nah, ini tambahan bahwa dia diberikan indikasi bahwa ini adalah simbol daripada URI ya. Jadi A dot misalnya ya, ini A kemudian apa lagi Yahoo misalnya ya. Misalnya atau apa? Pokoknya alamat-alamat yang seperti email lah gitu ya. Jadi ini kemudian misalnya apa Yahoo gitu kan, Yahoo.com misalnya. Nah, itu juga sama. Ini menyatakan bahwa dia
embel-embelnya diterjemahkan ke alamat URI, ya kan? Nah, seperti itu. Ya, hukum misalnya di sini. Ininya apa misalnya? Randy atau siapa gitu ya. Nah, ini kan berarti sudah terjemahannya udah masuk ke alamat URI. Nah, ini. Oke, kira-kira itu Ferdi. Baik Pak, kalau seperti itu, kalau dapat ditulis seperti itu, kenapa menggunakan enum Pak? Kenapa? Jika dapat ditulis seperti itu biar langsung, kenapa dibutuhkan enum? Oh gitu, yang tadi misalnya yang dengan enam ada gitu, kenapa gitu? Iya betul. Ini kan yang tanpa enam dia bisa menerjemahkan itu ya. Nah, kemudian kalau ini dia menggunakan enam, kenapa gitu maksudnya ya? Ini yang pakai enam gitu. Betul Pak. Nah, jadi di sini artinya bahwa nampaknya hasil daripada penerjemah server Jibrai di sini ya, itu dia belum mampu menerjemahkan atau membuat alamat URI-nya. Dia masih asli sama seperti alamat E164. Akhirnya si Astrid yang membutuhkan tambahan bahwa saya butuh penerjemah nih pakai 6. Kira seperti itu. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Jadi memang ya dimanapun juga kan biasa ya. Yang paling dekat dengan customer itu harus punya kemampuan gitu ya. Kalau misalnya di sini kemampuannya terbatas, dia tidak bisa membedakan apakah ini alamat URI ataupun E164, ya otomatis ya kita membutuhkan tahap berikutnya ya harus memutuskan apakah perlu tambahan perangkat atau tidak gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi yang lain silakan. Ini baru 2 nih, saya targetnya 10. Ayo jangan diam aja dong. Nah, nanti prosesnya begini ya, nggak ada yang apa namanya ini nggak ada, semuanya merancang. Ya, nanti Anda bikin topologi jaringannya seperti apa. Kemudian prosesnya jelaskan seperti apa ya. Jadi tetap yang dituntut nanti dimasukkan ke tugas 3 aja nanti ya, apa tugas yang nanti ntar siang atau sore ya. Nanti saya kasih tugas dikumpulkan 1 minggu ya. Jadi isinya pada prinsipnya adalah merancang ya. Oke, saya bisa lagi tambahan lagi berikutnya. Muhammad Naufal Yafi ada. Tadi yang Adi Apasa tadi ada ya. Sekarang Naufi ada, Muhammad Yafi. Ada? Ada Pak. Oke, kemudian Habibur Rahman ada, Habibur Rahman. Habibur Rahman ada? Nggak ada ya? Wahyu Ningstias ada? Hadir, Pak. Afifah ada, Afifah? Hadir, Pak. Apa nih? Rahmat Taufik ada? Hadir Pak. Dila ada, Dila? Hadir, Pak. Gufron ada, Gufron Tri? Hadir Pak. Hadir. Muhammad Fakihna? Hadir Pak. Muhammad Amrullah? Hadir Pak. Aurelia? Hadir, Pak. Nabila? Hadir, Ada Nabila? hadir, Pak. Rahma Wijaya ada, Rahma Wijaya? Hadir Pak. Hadir. Tia Rahmawati ada, Tia Rahmawati? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Rizal ada? Hadir Pak. Dava Rizky ada? Hadir Pak. Loviona? Hadir, Pak. Erika? Hadir, Pak. Sandy ada, Sandy? Hadir Pak. Mila Puspasari? Hadir, Pak. Bina Rafani? Ada Bina? Hadir, Pak. Chandra Eka? Hadir Pak. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi seperti itu.
Jadi tolong yang Anda harus pahami adalah merancang ya, kira-kira komunikasinya apa, berbasis TCP atau apa UDP ya, real time atau non real time. Nah, ini juga sama mungkin, ini adalah bagaimana proses voicemail to email service ya, kita bisa lakukan seperti itu. Jadi prinsipnya yang pertama bahwa seperti tadi kita bisa lakukan posisinya di mana gitu ya. Server-server kita bisa tempatkan sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini biasa tadi Jimra, di sini kita dudukan dengan asterisk ya, boleh aja ya. Kemudian enam juga sebagai pembantu untuk menolong asterisk biasanya ya. Kemudian Jimra taruh misalnya di sisi penerima ya, boleh, nggak ada masalah. Jadi ini adalah voicemail to email service ya. Jadi kita lihat di sini seperti biasa bahwa yang voicemail itu misalnya kita lakukan biasanya dengan RTP contohnya, karena dia real time kan. Nah kemudian di dalam artinya dibutuhkan di sini, dia tidak yakin betul bahwa asterisk yang di sini itu dia membutuhkan enam ya. Jadi makanya di sini akhirnya dia nanya ke 6 tentunya. Akhirnya dibalas oleh 6, yaitu adalah sebuah alamat yang sudah jelas di sini ya. Jadi sudah diyakinkan bahwa dia punya addressing di sini. Nah ini salah satunya ya, bahwa 1014 ini, nah, ini makanya dia tahu nih di mana keberadaannya ya. Nah kemudian dengan demikian maka basisnya apa di sini adalah yaitu dengan menggunakan SMTP di sini. Di sini akhirnya si customer yang dimaksud dengan addressing ini kita peroleh adalah di sini. Sehingga kita lihat bisa melihat bagaimana di sini dikatakan sebagai Jimra SMTP performance ya, karena dia basisnya adalah SMTP tadi di sini. Kemudian di sini bisa juga kita melihat bahwa bagaimana performa daripada SMTP-nya setelah penunjukan bahwa di dalam pengerjaan dari asterisk ini menggunakan adalah SMTP ya, menggunakan basis email ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, nanti pertanyaannya dibalik nih, apakah email service to voicemail bisa enggak itu kan? Nah, kalau tadi kan ini ada voicemail ya, voicemail to email service. Jadi voicemailnya di sini kita lihat basisnya adalah misalnya RTP tadi sebagai voicemail, kemudian email ininya basisnya adalah SMTP. Nah sekarang dibalik bisa nggak gitu kan, dari SMTP menuju ke voicemail. Nah silakan apakah nanti kita menggunakan kalau pertama adalah saat asterisk itu dipakai untuk voice, sementara nanti kalau kita bicara yang pertamanya ada ya, email, maka kita menggunakan Jimra misalnya, ya boleh aja silakan. Kira-kira mungkin nggak itu? Ya, udah jelas ini. Ada yang mau tanyakan dari voicemail to email service ini? Ya, kira-kira gitu. Pokoknya Anda harus paham gitu ya, merancangnya kan seperti apa ya. Nah, kemudian di sini bisa juga kita sebut sebagai yang lain tentunya yang real time. Itu adalah conference call atau video call ya. Video conference ya. Jadi panggilan voice atau video dengan peserta lebih dari 2 ya. Jadi 3, 4, 5 itu masuk ke dalam video conference, bisa juga web conference, bisa juga audio conference ya. Nah, ya, boleh kita membangunnya pertama misalnya dengan sama seperti apa yang ada dan dengan video call tadi ya. Video call atau voice call kita butuh DNS server, kita butuh OpenSM, boleh. Kita butuh asterisk. Nah, kita seperti tadi ada klasifikasinya adalah wilayah ini adalah wilayah apa? Wilayah E14, ini adalah wilayah misalnya daripada apa namanya? URI ya. Nah, boleh itu. Yang penting jelaskan di sini bahwa ada customer-customernya ya. Boleh kita membangunnya bahwa audio atau video conference ini kita berbasiskan pada audio video call ya. Seperti tadi nggak apa-apa. Boleh karena mungkin apa bedanya? Bedanya jumlahnya lebih banyak gitu kan. Jadi bedanya tadi harus lebih dari 2, jadi bisa 3. Jadi di sini yang aktif 1, 2, 3 misalnya ya. Nah ini dia boleh melakukan sebuah audio atau video conference.
Tapi kalau misalnya user 1 sama user 5 aja di sini nggak boleh, belum masuk ke video conference ya. Jadi harus lebih daripada 2, minimal 3 ya, atau 4 itu semuanya bisa semua. Nah, seperti itu. Atau kita bisa menggunakan topologi lain yang biasa dipakai di RISTI ini ya. Jadi RISTI dia misalnya dia menggunakan terminal yang lain yang sudah akomodir dengan real time ya. Jadi pakai H323 di sini. Nah, jaringan H323 ini juga cocok untuk bisa melakukan video conference maupun video call dan seterusnya atau conference apa ya. Nah, sini ada terminal H323 karena memang kita bisa melihat di sini ya dengan adanya displaynya. Kemudian ini adalah untuk yang multimedianya pakai gatekeeper ya atau MCU, ini adalah pendukung media. Yang lain adalah pakai router. Nah, tinggal aksesnya di sini. Apakah misalnya kita sebagai enterprise masuknya jaringannya boleh ke PSTN, boleh ke SDN atau juga ke wireless misalnya 3G dan seterusnya ya. Itu dimungkinkan. Yang penting kalau kita lihat di sini jaringan IP ya, ini kan IP network ini. Nah, kemudian di sini sebenarnya adalah jaringan sebagai interface-nya, interface ISP dengan yang lain misalnya di sini adalah masih 164 tadi ya, 164 di sini. Nah, di sini adalah sudah URI tentunya ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kita biasanya memang pakai gateway tentunya untuk masuk dari E14 ke ini. Ini seperti itu. Boleh, tidak ada masalah ya. Yang penting bahwa ini bisa diimplementasikan di berbagai topologi jaringan. Tapi kalau kita di lab aja ya udah gampang aja, yang sederhananya yang ini aja ya. Yang penting ada 3 server paling tidak. Tapi kalau kita mau menyangkut dengan hajat orang banyak di sini jaringan yang besar ya boleh begini. Atau dengan jenis terminal yang berbeda misalnya H323 atau terminal SIP boleh di sini. Nah, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Ini adalah audio atau video conference ya. Jadi conference otomatis dinyatakan lebih dari 1 atau lebih daripada 2 tentunya. Oke, kira-kira seperti itu. Di sini kita lihat nambah-nambah orangnya, tadinya berapa, kita tambah lagi ya. Berapa orang, kita sesuaikan. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah web conference di sini. Nah, ini tentu mirip juga sebenarnya kita ya. Kalau di sini pakai Zoom, nah di sini pakai web conference juga dilakukan. Nah, di sini mungkin kita lihat biasanya ada server yang mungkin dibutuhkan ya. Di sini adalah contoh server cloud yang dipakainya ini lebih besar ya. Ini biasanya ada sumbernya di sini ya, Vicon-nya di mana gitu ya. Jadi dengan demikian di sini menjadi sebagai pusat acuan tentunya. Kemudian baru didistribusi tentunya. Distribusi ke klien-klien yang lain ya, klien wireless atau klien desktop atau klien-klien yang lain yang mau menggunakan bahwa ini adalah hasil daripada peserta web ya. Peserta conference di web, berbasis web, kira-kira seperti itu. Tidak ada masalah, mungkin jangkauannya lebih besar di sini, bisa dalam jumlah yang sangat banyak, apalagi sudah masuk ke cloud ya servernya, jadi mungkin lebih sophisticated. Kita bisa membangunnya web conference juga seperti ini ya, boleh silakan. Jadi kita bisa lihat di mana misalnya kita membutuhkan server apa aja yang dipakai di sini untuk mensupport web conference, silakan dibangun seperti apa, kemudian nanti cara aksesnya dan segala macam masing-masing silakan koneksinya seperti apa. Nanti juga kebutuhan bandwidth-nya harus dihitung tentunya berapa yang harus disediakan di link-link masing-masing ini supaya bisa interkoneksi dan bisa saling berkomunikasi berbasis web conference seperti itu. Ini misalnya di sini adalah cluster A ya. Katakan di sini adalah sebuah community misalnya lab jaringan di sini ya. Nah, di sini ada lagi lab transmisi boleh ya. Dia ikut semua acara web conference ya, dan yang lain-lain. Boleh silakan ya. Bagaimana kita membangun dengan bebas dan kira-kira yang penting bandwidth yang disediakan kira-kira berapa gitu, tahu kebutuhan untuk conference. Bisa juga kita lakukan seperti ini juga boleh silakan. Ini ada suatu contoh di gedung N112 ya. Ini dengan pengguna duduk yang berbaris dengan ada laptop, HP dan seterusnya ya. Kemudian di sini gedung yang lain ini. Nah, ini boleh. Ini ruangan dosen yang menyampaikan tadi adalah sebagai Vicon-nya ya. Kemudian di breakdown di sini masuk ke
cloud server boleh, sehingga semuanya adalah bisa berkomunikasi berbasis pada web conference ya, baik gedung NN1 maupun juga gedung yang berbeda ya. Satu cukup, satu dosen aja yang pengajar di sini, tapi bisa ditempati atau diikuti oleh beberapa lokasi yang berbeda. Basiskan pada web conference, nah, seperti itu. Jadi materinya boleh seperti apa, ini penjelasan segala macam, kemudian ya bisa diterima dengan jelas dan bisa berkomunikasi antara peserta dan juga pengajar tentunya. Kira-kira seperti itu. Kemudian IPTV berikutnya, jadi ini adalah TV over IP network ya. Jadi sekarang banyakkan TV dia bukan melalui jaringan IP ya, mungkin TV yang pakai kabel dan seterusnya ya, pakai fiber optik atau TV satelit. Tapi kalau kita bicara IPTV, sebenarnya TV yang melalui IP, jaringan IP tentunya. Jadi jaringan NJN tentunya. Jadi seharusnya bukan hanya sekedar streaming siaran TV lewat jaringan IP, tapi ada fungsi lain termasuk security dan juga routing multicast-nya. Jadi bisa dibundle dalam layanan Triple PI di sini. Nah, seperti itu. Itu akan lebih baik gitu. Jadi IPTV itu ya harusnya sudah masuk ke jaringan NJN dan harusnya juga penggunanya akan banyak gitu ya, akan banyak tertarik ya tentunya. Oke. Nah, berikutnya kita lihat bahwa kita bisa membangun IPTV adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita bicara IPTV ya tentu kita butuh adanya kanal tentunya ya. Jadi kita harus menyediakan berapa kanal, kanal 1, kanal 2, atau kanal 10 dan seterusnya ya. Kemudian berarti kita harus menyediakan juga servernya beda dengan server yang tadi kita bangun di video conference maupun di video call. Jadi harus ada server streaming di sini. Kalau kita menambahkan lagi dengan web server lebih baik ya. Nah, video conference-nya kita lakukan di sini sebagai vCon-nya dengan ini. Kemudian baru beberapa kliennya terserah sama seperti tadi, apakah pakai wireless atau apa. Nah, seperti itu. Sehingga hasilnya kita rasakan juga bahwa yang namanya IPTV pun bisa jalan di jaringan NJN tadi. Nah, ini adalah contoh kita bisa melihat bagaimana hasil daripada IPTV ya. Nah, seperti itu. Jadi kita ini mengambil dari hasil bisa aja dari server streaming, bisa juga berbasis dari web ya. Jadi web server bisa, yang penting ini kita dapatkan gambar adalah seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, nanti saya kirim ke pertemuan ketiga nanti sore ya, mengenai tugasnya ya, yang dikumpulkan minggu depan tentu. Minggu depan akan kita bicarakan kuliah, kemudian habis itu kita bagi tugas ya, mengenai kelompok presentasinya ya. Sudah ada semua kan kelompoknya, sudah ada semua ya. Dari 36 sudah masuk semua kelompok, ada yang belum? Kalau ada yang belum silakan nanti minggu depan dilengkapi ya, supaya sudah lengkap semua. Jadi di sini 36 orang berarti pas ya. 6 kelompok, 6 orang ini, satu kelompok ya. Silakan milih masing-masing ketua kelompoknya ya. Oke. Ada yang mau tanyakan lagi? Atau ada yang mau diskusikan, silakan. Saya targetnya 10, ternyata hanya 2 yang bisa bicara ya. Udah, kalau gitu saya tutup aja ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan. Hah? Maaf, saya mau tanya tentang Silakan. tadi Pak yang video conference kalau nggak salah. Nah, kan itu kan di topologi tadi kan Bapak kan nunjukinnya tuh kayak yang dia tuh skenario-nya di dalam gedung ya Pak. Nah, kalau misalkan tadi itu kan butuh switch dan kayak yang penghubung gitu. Kalau misalkan kita nih, kayak sekarang kita nih yang nggak dalam satu gedung, itu topologinya masih sama saja. Yang video conference maksudnya? Ya, yang tadi ada tunjukan ya gedung gitu loh Pak, Bapak nge-simulasiin ya. Yang mana? Yang gedung mana? Ini
Ini gedung, Iya, berarti Pak. web conference, bukan video conference ini. Oh iya, web conference maksudnya. Hah? Ya kalau misalkan kita itu tuh cuman dalam satu gedung. Web conference itu cuma bisa dilakuin di dalam satu jaringan itu saja, atau emang bisa dilakuin berbeda gitu, Pak? Boleh, mau regional juga boleh, lintas negara juga boleh. Ada kan sering Oh. kuliah dari MIT gitu kan, dari Amerika jam 12 malam di sana. Di kita jam berapa gitu. Boleh. Gitu. Baik. Yang penting kita terregister dan kita punya bandwidth gitu aja. Gitu. Ya, Baik, Pak. sekarang waktunya kalau web conference ini kan tadi masuknya ke layanan real time kan, ya berarti waktunya tidak menunda gitu kan. Jadi mungkin beda waktu aja, di Amerika misalnya jam 8 pagi, di kita mungkin jam 12 malam gitu, seperti itu aja. Tapi real time gitu kriterianya kan masuknya. Gitu. Ya, jadi nggak ada masalah, ini bisa dalam suatu network yang terbatas, bisa juga yang sampai keluar gitu ya. Gitu. Apalagi tadi basisnya kita menggunakan cloud ya, cloud server, nggak ada masalah ya. Ya. Oke, Iya, Nabila. baik, Pak. Iya, Oke, baik, masih ada Pak. lagi? Terima kasih. Silakan. Oke, kalau gitu sampai di sini pertemuan kita, dan nanti sore akan saya coba untuk kirim tugas ketiga ya, atau tugas pertama ya, untuk 3 soal aja mungkin. Ya. Baik, terima kasih atas kehadiran Anda semua. Dan saya mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Semoga sehat semua ya. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. terima kasih.